Jalan tol dari pemakzulan Jokowi ke Istana Prodeo. Penulis Dairi Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan. Pasca penetapan KPU, suasana dan kondisi kegentingan politik bangsa justru semakin menguat. Keempat sesepuh para pemimpin elit politik yang paling berpengaruh di negeri saat ini, yaitu pertama, Megawati Soekarno Putri, masih belum bersikap dan mengambil cara diam, meskipun keputusannya tengah sangat dinantikan untuk kelancaran dan keberlangsungan hak angket di DPR sebagai upaya menyelidik dan menyidik kecurangan vulgar TSM yang bisa saja efeknya berimbas dikarenakan dorongan pelbagai elemen publik yang sangat berpengaruh mengarah sekaligus ke pemakzulan Jokowi. Sementara kedua, bini sepuh politikus Amin Rais tetap garang dan menempatkan dirinya sebagai oposisional garis keras yang telah menyatakan bahwa Pilpres dan Pemilu 2024 dianggapnya paling buruk dan brutal di sepanjang sejarah penyelenggaraan transisi demokrasi itu. Satu paket tanpa kecuali tetap konsisten bertujuan memakzulkan Jokowi sekaligus mendiskualifikasi paslon 02. Sedangkan ketiga, Surya Paloh, baru saja mengambil keputusan mengejutkan dengan menerima kemenangan semu Prabowo Subianto. Sinyal no Gibran, memang tanpa kehadiran Gibran menyambutnya dengan karpet merah. Sedangkan keempat, dinaungi fleksibilitas strategi pemikiran politik Yusuf Kala, kerap masih melekat dan merangkul Anies Muhaimin, semakin mempertebalkan dan mengkristalisasi militansinya terhadap perjuangan dan kejuangan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik, setara, adil dan makmur. Dengan tekad tetap tegak lurus melalui Tim Nasional Hukum Amin, di backup 1000 pengacara, menggugat, mengajukan legal standing untuk membatalkan terhadap amar putusan penetapan KPU nomor 360 tahun 2024 perihal hasil Pilpres dan Pemilu tersebut. Dan yang paling menarik, adanya klausula baru. Sasarannya bukan mendiskualifikasi paslon 02, tetapi menyelenggarakan Pilpres ulang dengan syarat Prabowo mencari pasangan pengganti Gibran. Sekaligus upaya ini sebagai refleksi dan ekspresi diplomasi hukum strategis bersifat imparsial dan holistik, bertujuan mempermudah, memuluskan dan meloloskan kemenangan di pengadilan MK dengan memberikan kesadaran dan meyakinkan sepenuhnya kepada MK bahwa putusannya yang kelak diambil adalah semata-mata hanya independen murni, tak berimplikasi adanya pengaruh rejim penguasa, serta akan berdampak positif untuk memulihkan dan menyembuhkan borok baru kelembagaan MK ini atas kesalahan mengesahkan Gibran sebagai cawapres Prabowo yang telah dicap oleh publik sebagai anak haram konstitusi. Juga untuk mengendorse dan menarik paslon 03 untuk melakukan hal yang sama, melakukan gugatan ke MK. Paling tidak untuk menyamakan persepsi agar gugatannya sama dalam kerangka tuntutan bisa diselenggarakannya Pilpres dan Pemilu ulang dengan Prabowo mencari pengganti wakilnya Gibran. Sehingga inilah keputusan yang dianggap paling berimbang dan fairness untuk menunjukkan kepada ketiga paslon 01, 02, dan 03 termasuk MK melakukan keberlanjutan proses demokratisasi tak terpasung oleh rejim penguasa, melainkan berprinsip dan berajas secara benar, bebas, terbuka, berkejujuran dan berkeadilan. Namun, kondisi dan suasana kegentingan politik itu akan kembali memanas, meledak menjadi chaos dan destruktif bila mana di atas awan kemenangan semu itu, Jokowi tetap berambisi dan memaksakan kehendak untuk melegitimasi Prabowo Gibran secara niscaya adanya dua matahari kembar di dalamnya. Artikulasi politiknya, posisi Prabowo dilegitimasi Jokowi untuk diletakkan sebagai presiden boneka Jokowi belaka, maka jelas publik akan lebih murka dan marah besar dikarenakan apa yang selama ini sebagai pembenaran adanya intervensi Jokowi yang di-backing oleh para kekuatan korporasi konglomerasi oligarki menjadi bukti fakta kebenaran Prabowo Gibran dikendalikan oleh mereka. Terlebih, sekarang Jokowi telah difokuskan oleh publik sebagai orang satu-satunya yang pada sebagian di masyarakat kelas menengah yang melek kewarasan dan intelektualitas menjadi musuh dan penjahat besar bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
Maka melalui hak angket yang kemudian secara simultan direstui oleh Megawati, Amin Rais, Yusuf Kala, dan Surya Paloh berakselerasi bersama berbagai elemen publik, seluruh universitas, para guru besar dan mahasiswa, buruh, ormas-ormas Islam, para ulama, habaib, dan pemuka agama lainnya, serta para ormas nasional yang baru melakukan gerakan penegakan reformasi dan demokrasi, petisi 100, Din Samsudin, Gatot Nurmantio, dan lain-lain bisa berubah arah masuk ke jalan tol secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya ke tingkatan hak-hak fungsional DPR tertinggi, yaitu langsung melakukan hak menyatakan pendapat memakzulkan Jokowi melalui mekanisme sidang istimewa DPR MPR. Oleh karena itu, seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dikutip sebagian, Jokowi seharusnya berinisiasi untuk mengeluarkan dekrit presiden yang isinya maklumat atas pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai presiden dan mengangkat wakil presiden Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan semasa transisi sambil menunggu paslon presiden beserta wakilnya melalui pilpres ulang yang pada akhirnya terpilih presiden dan wakil presiden yang diakui dan dilegitimasi oleh rakyat. Intinya, rakyat sekarang sudah tak menginginkan adanya dinasti politik Jokowi Gibran. Indonesia no Jokowi, no Gibran. Substansi akar masalah nepotisme yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan undang-undang. Berakibat, Jokowi harus berani mempertanggungjawabkan atas perbuatan dengan segala resiko yang kelak harus dijalaninya. Jokowikah dalam sejarah kelembagaan presiden Indonesia yang masuk dari Istana Merdeka ke Istana Prodeo? Wallahu a'lam bishawab.